semua, saya kembali lagi untuk memandu kalian dalam memantau perkembangan dari setiap peserta yang ikut dalam kompetisi mendaki gunung. Di sini, kita tak bisa melihat aktivitas peserta ya, kita hanya bisa memantau keberadaannya dari satelit, di mana keberadaan para pendaki. Sekarang kita bisa lihat, tim 1 nampak masih berjalan di jalurnya. Susan, Iya, Jum. ngomong-ngomong kaki gua pegel banget nih. Cara nyerah gimana ya? Gua pengen pulang. Waduh, jangan nyerah dong. Ntar kita nggak dapet uang. Ah, aku mah gak butuh uang, Om. Kan niatnya ikut cuma buat rame-ramein aja. Malah perjalanannya sepi begini. Tapi kan gua butuh uang. Ya, itu mah urusan Om Jono, bukan urusanku. Oh alah, bapak sama anak sama aja merugikan. Emang gak asik sih perjalanannya. Di sini nggak ada sinyal sih ya. Jadi nggak bisa ngehubungin siapapun. Tenang, aku dikasih alat sama Kajong buat kirim sinyal darurat kalau kita butuh bantuan. Aku bisa aktifkan sinyalnya di titik kita istirahat nanti. Terus kalau udah kirim sinyal, siapa yang bakal bantu? Papa bakal langsung kirim helikopter, Jum. Wah, boleh tuh. Oh ya Ing, lu udah tahu belum kabar Pak Dayat mau nikah siri nanti di puncak? Serius Om? Iya Ing, gua punya misi harus sampai puncak terlebih dahulu untuk menggagalkan persiapan pernikahannya. Maksudnya? Di puncak, persiapan pernikahan Pak Dayat lagi disiapin. Gua tuh kesel banget sama dia, makanya nggak bakalan gua biarin dia punya bini 2. Waduh. Wah, parah banget sih Bapak. Kamu emangnya baru tahu kalau bapakmu parah, Jum? Ya, Jum mana tahu yang dilakuin Bapak selama di kelurahan. Makanya Jum, demi menggagalkan niat buruk bapakmu, kita harus sampai puncak terlebih dahulu. Saya tuh cuma takut Pak Dayat terjerumus dalam kesesatan. Misi saya tuh buat nyelamatin dan menyadarkan bapakmu loh. Ya udah deh Om, kalau gitu kita lanjutin perjalanan. Nah iya Jum. Jum juga jadi geram nih sama Bapak. Tapi kita tetap istirahat dulu dong. Capek nih. Iya, berhenti dulu di depan. Bohong dah. Daripada gue dikerjain sama bapak dan anak, udah perjalanan emosi, masa nggak jadi juara? Ya rugilah. Sekarang, kita akan melihat perkembangan perjalanan dari tim 2. Waduh, sepertinya mereka terpisah. Apa yang terjadi sama mereka? Apakah semua ini disebabkan oleh kabut yang ada di jalur itu? Mel, Amel, lu di mana Mel? Amel. Aduh, lapar banget gua. Mana makanannya ada di tas yang dibawa si Alex lagi? Gimana nih? Aduh, haus weh. Ini semua gara-gara si Harjo nih. Awas aja lu Jo kalau ketemu. Habis lu sama gua. Kita menuju ke tim 3. Dan sepertinya mereka sedang mencari tempat peristirahatan. Tim 4 masih terus berjalan. Untuk jalur yang satu ini, katanya juga sih, ada makhluk yang suka memberikan bisikan-bisikan yang bisa menghasut loh. Kita istirahat sebentar ya. Kita makan dulu buat isi tenaga. Yeay, ayo makan. Kita melihat bahwa tim 5 ini saat ini melanjutkan perjalanan setelah terdeteksi baru saja beristirahat. Dan sepertinya
mereka memang lancar-lancar saja. Kira-kira gimana ya kabar yang lain? Pasti ribet sih, Kak. Kan emang disetting buat bikin suasana kacau. Maksudnya? Ini tuh udah jelas banget settingan. Kamu yang ditemenin Kak Dinda. Dan di sana ada Kak Rio dan Kak Gita. Jelas ada konflik sih mereka. Kak Budi disatuin sama Kak Listia dan Kak Yuki. Kak Indra disatuin sama Kak Alan dan Kak Mimin. Biar kalian adu mekanik. Jir. Dan yang paling menonjol kalau ini settingan ya, masa 4 penyihir cewek bisa kebetulan satu tim? Udah jelas ini settingan. Siapa yang nyeting? Lu tahu? Cuman analisa aja sih, Kak. Bang Harjo. Kalau emang dia yang nyeting, apa tujuannya? Pertama dia pengen satu tim sama Kak Amel. Kedua ya isengin teman-temannya. Gak jelas banget sih Harjo. Tapi Kak Indra seneng kan satu tim sama Kak Mimin? Apaan dah? Sama kayak kamu, Yeng. Pasti kamu yang sadar kalau ini settingan. Tapi dia nggak mau protes karena bareng Kak Dinda. Tim 6 sepertinya akan segera masuk ke pedesaan mati. Tempat ini dulunya adalah pemukiman penduduk. Kini tak ada satupun penghuni di sini. Kita sekarang masuk ke desa mati. Konon katanya, warganya hilang secara misterius 10 tahun yang lalu. Jadi, kita harus berhati-hati. Makanya kalau bisa kita jangan terlalu jauh dari rombongan. Mereka pada kenapa sih? Kalian kenapa? Takut ngelewati tempat ini? Enggak kok, Pak. Pak Lurah jalan duluan aja, hehe. Ya udah yuk, kita istirahat aja dulu. Ngelembangin pinggang sebelum lanjut perjalanan. Banyak rumah-rumah terbengkalai. Lumayan, bisa kita pakai buat tiduran. Apaan sih? Ya udah, ayo kita makan dulu. Tadi Pak Lurah ngajak tidur ya? Tim 7 sepertinya akan segera menemui tebing. Ini akan sulit sekali bagi mereka. Oh si Dayat jelek mukanya. Kalau lihat mukanya gua mau muntah aja. Lurah Dayat gendut perutnya. Kebanyakan makan duit negara. Baru rasa kena azabnya. Mukanya hitam semua. Dayat kasihan lu Yat, lu kasihan Yat. Kalau kena batunya. Dasar Dayat lurah gila. Lu kayaknya dendam kesumat banget sama si Dayat, Jir. Emangnya ada yang gak kesel sama si Dayat? Lurah apaan tuh? Udah mah gua daftar jadi staf desa gak diterima. Emang cewek-cewek doang yang masuk. Oh malah ya, oh iya, malah cewek-cewek doang yang masuk ke sana. Sekarang mah malah jalan bareng cewek-cewek. Paling enak dia tuh pasti mau ngelenceri cewek-cewek tuh. Emang otaknya si Dayat mah nggak bener. Dasar pikirannya perempuan doang tuh si Dayat mah. Sekarang kita menuju ke tim 8. Mereka sepertinya lancar-lancar saja ya perjalanannya. Kita rehat dulu yuk di depan, ngisi energi dulu. Sekarang kita menuju ke tim 9. Loh, kok mereka keluar jalur? Dan kayaknya ada yang terpisah di antara mereka. Kemana nih main jalurnya? Kemana aja lah, yang penting gas. Terus si Jeffrey, kemana tuh bocah? Dia katanya ada misi buat memantau Mbak Sinta. Nggak jelas banget, biarin aja lah. Ya udah yuk Tom, lari biar cepet. Gas. Woi anjir, kok pada lari? Tunggu.
Dan kini, kita akan memantau tim terakhir, yaitu tim 10. Loh, kok mereka nggak terdeteksi di jalurnya? Kalaupun mereka ngebuang chipnya, harusnya terdeteksi sih. Ada yang nggak beres nih. Sebentar. Masa sih kita terbang gini? Siapa juga yang sudi berjalan jauh cuma buat sampai puncak? Yang namanya mendaki gunung ya beginilah. Kita tunggu saja mereka di sini. Apakah kita juara? Ya udah pasti didiskualifikasi lah. Wah, ada durian tuh. Tapi gua kan nggak suka durian ya. Bodo amat lah. Daripada gua mati kelaparan. Kakak udah makan? Udah kok. Kakak lagi perhatiin Mas Munyeng ya? Menurutmu? Kakak suka dia ya? Kalau iya? Ya nggak apa-apa. Kamu sendiri ada cowok yang kamu suka? Kamu samaan outfitnya sama Rio? Kalian pacaran? Nggak kok. Rio kasih baju ini ke aku. Ya, aku pakai bajunya. Udah, gitu doang. Padahal kalian cocok loh. Kakak dulu kerja sebagai pemandu lagu kan ya? Kenapa kakak mutusin pindah jadi staf desa? Semenjak kenal Mas Munyeng. Kakak beneran suka sama Mas Munyeng ya? Aku lebih suka bilang, aku kagum sama cara Mas Munyeng melihat sesuatu. Kenyang banget. Gua mau nyamperin Kak Budi dulu ya, Lis. Iya yuk. Hei, kau pasti cemburu kan melihat dia mendekati pria yang kau suka?
Aku akan memandumu untuk menyingkirkan wanita itu agar tak mengganggu tujuanmu. Aduh, apa ini? Makan dulu ah. Lapar nih perut habis perjalanan. Loh, itu Pak Dayat kenapa ya? Kayaknya lagi caper tuh dia. Loh, Pak Lurah kenapa? Pak Dayat baik-baik aja. Loh, Pak. Bapak, Pak Lurah. apaan sih? Iya. Aduh, kenapa sih Pak Dayat? Kita tinggal aja yuk. Beneran nih mau kita tinggal? Udah, nggak apa-apa. Kita tinggal aja. Ya udah yuk, ranselnya kita bawa aja deh yuk sekalian. Lihat tuh, ada tebing tinggi. Kita siap-siap naik ke sana. Kan tadi Banjir udah ngomong kalau dia punya solusi, Ble. Iya, udah tenang aja, Ble. Percayain sama gua. Otak gua mah gak kasih Dayat. Jadi apa ide lu, Jir? Oke, bentar ya, gua panggil teman gua dulu. Teman? Iya, gua bawa teman. Kalian kan gak pada ngeliat, Pan. Orangnya dia Orang dia mau masuk Bekasi duluan dan keluar pas. Dan keluar duluan pas bisa sampai. Makanya gue bingung. Terus di mana orangnya? Dia ngikutin kita di belakang. Maklum dia orang yang pemalu. Karno, muncul lu sini. Nih, gue udah nungguin nih dari tadi nih. Nah, itu dia temen gua. Lah, itu kan genderuwo yang tempo hari ketemu gua. Kok dia jadi boncel gitu? Iya, dia mah hebat. Bisa jadi boncel, bisa jadi raksasa. Serius lu, Jir? Ya udah, kita buktiin aja. Halo. Nah, kenalin nih. Dia namanya Karno. Salam kenal semua. Jir, emangnya dia bisa dipercaya? Kalau lu gak percaya dia, lu percaya aja sama gua dah. Bukannya dia setan ya? Kok dia bisa keluar siang-siang gini? Dia itu bukan setan, dia itu emang wujudnya begitu. Kayak siluman bisa jadi kecil, bisa jadi gede. Masa lu gak tahu? Kok mukanya mirip kayak Pak Lurah? Udah lu semua jangan ngomongin dia. Kasihan dia gak punya temen. Ini katanya pingin ikut gua mendaki. Makanya gua ajak buat bantu kita. Iya kan, Peno? Iya. Udah lu jangan malu-malu sama mereka. Mereka semua orang baik, suka neraktir gua kopi. Sekarang katanya lu mau bantuin. Ayo udah bawa kita ke atas. Daripada bawa kalian ke atas, mending naik aja ke pundak saya. Jadi kalian gak capek. Maksudnya gimana dah? Maaf ya. Waduh, kok dia bisa gitu? Beneran jadi raksasa dong. Iya, Pan. Gua bilang juga apa. Ayo semua naik. Ayolah, gas. Nggak pakai kelamaan dah. Ada goa, Tom. Loh, Sili kemana, Tom? Gak tahu, men. Ntar hilang gimana tuh bocah? Biarin aja lah. Paling juga ketemu sama yang lain. Ayo kita masuk ke goa. Parah banget lo, Tom. Gas! Gua mencium bau Mbak Sinta dari sebelah sana nih.
Oke deh, gua kesana. Guys, ayo kita lanjutin perjalanannya. Lah, Lis? Wow. Wih, kok tumben Lis, lu buka hijab? Iya, cuacanya agak panas nih. Jadi sesekali lah biar seger. Anjay. Ya udah yuk. Aduh, capek banget. Duh, haus banget gua gara-gara lari-larian gini. Nyari air di mana ya? Akhirnya kebelah juga. Aduh, kenapa harus begini sih? Nying. Bantuin gua lah, Nying. Kalau mau gantian bawa tas, kurangin isinya lah, Yok. Badan gua nggak kayak lo, bisa ngos-ngosan di tengah jalan gua. Bukan itu, Nying. Masalah tas mah aman. Biar gua yang bawa sampai puncak. Terus masalah apa? Kayak nggak tahu aja sih lu, Nying. Hehe. Biar gua tebak. Cara deketin Dinda. Jawabannya gua nggak tahu, Yok. Duh, masa sih lu, Nying, nggak tahu? Lu kan pinter, Nying. Lu emangnya nggak tahu apa, Yok? Gua nggak pinter masalah percintaan, Nying. Minimal bantu rakit kata-kata lah. Hehehe. Bukan itu. Maksudnya lu nggak tahu apa emang masalah gua? Emangnya lu punya masalah apa? Cerita aja. Siapa tahu gua bisa bantu. Masalah perasaan, Jir. Lu kan misterius, Nying. Mana gua tahu perasaan lu? Duh. Maksud gua perasaan itu loh. Hubungan gua. Hubungan lu kenapa? Anjir lah. Lu ngapa sih emangnya, Yok, suka sama si Dinda? Gua cuma ngerasa dia orang yang pas aja sih buat jadi ibu dari anak-anak gua. Pas dari mananya, anjir? Lu lihat lah. Dinda tuh tipikal cewek yang lemah lembut, bicaranya sopan dan gak suka yang aneh-aneh. Dia lebih cocok sama cowok sederhana. Menurut gua sih gak cocok lah, Yok, sama lu. Mending lu pepet yang lainnya aja dah. Nah, kalau enggak mending lu sama Mbak Gita. Dia tuh paket lengkap, Yo. Dia cantik, putih, seksi, menghibur, senyumnya bikin betah. Kalian lagi ngobrolin apa? Enggak. Iya, enggak. Iya, enggak. Enggak ngobrolin lu kok. Iya kan, Yo? Iya. Maksudnya? Kita itu kok. Tuh, enggak ngobrolin lu kok. Iya kan, Yo? Iya, enggak.
kita itu kok lagi ngobrolin yang lain. Yang ya, lain. Kita lagi ngobrolin yang Iya kan, lainnya. Yok? Iya enggak. Itu lagi ngobrolin apa, Jeng? Kita lagi ngobrolin yang orang lain. Ya, iya kan, Yok? Oh iya, kita itu ngobrolin Gita. Ya kan, Jeng? Iya. Iya, kita lagi ngobrolin Bagita. Iya kan, Yok? Iya. Emangnya dia kenapa? Itu dia kenapa, Yok? Dia itu dia paket lengkap. Dia cantik, putih, seksi, menghibur, senyumnya bisa bikin betah. Iya kan, Jeng? Iya. Kok? Loh, emang iya, Yok? Lah kan tadi lu yang ngomong gitu. Lah kok gua? Emang lu kok yang ngomong gitu tadi? Tapi kan itu apa? Itu loh. Tapi beneran lu ngomong gitu kan? Iya, ya kan konteksnya itu kan itu. Ya udah, dilanjut aja ngobrolnya. Untung aja kita nggak ketahuan lagi ngobrolin dia ya, Nyeng. Oh iya, Nyeng. BTW, gimana nih kata-katanya enaknya? Nih, lihat, Nyeng. Gua udah siapin cincin berlian. Mau buat nembak Dinda nanti di puncak. Gua mau cabut dulu, ayo. Loh, Nyeng. Mau kemana lu? Kak Budi, kalau kita menang, uangnya nanti mau buat apa? Buat apa ya? Ya, buat gua tabung palingan. Oh, gitu ya. Kalau lu, Lis? Kalau gua mungkin buat bersenang-senang, jalan-jalan, shopping, atau mungkin buat sewa hotel. Iya nggak, Bud? Anjir? Serius lu, Lis? Gua mah serius. Tinggal tergantung Budi aja. Lu ngapa dah, Lis? Kayaknya ada yang nggak beres nih sama Listia. Yuk, kok gua gak ditanyain sih? Hehehe. Oh iya, Kak Budi, dengar-dengar jalur ini kan jalur bisikan ya? Yang konon ada hantu yang suka menghasut kita. Kak Budi tahu nggak apa efeknya buat kita? Nggak tahu dah. Gua tahu, Yuk. Pasti membisikkan kita untuk melakukan hal yang nggak biasanya kita lakukan. Argumentasi lu nggak berdasar banget, Yuk. Lis, lu sehat kan? Kenapa emangnya? Ada yang aneh dari gua? Kita semua tahu kalau lu bertingkah aneh, Lis. Jangan-jangan Listia emang ada dalam pengaruh hantu penunggu di sini. Udah, Bud, nggak usah dipikirin. Gua baik-baik aja kok. Udah, Yuk. Lu nggak usah terlalu perhatian deh sama gua. Bukan perhatian sih, Lis. Cuma ngerasa aneh aja sama tingkah lu. Yuki, dari awal yang bertingkah aneh itu kan lu. Lah, aneh kenapa, Lis? Kan tingkah gua mah emang gini. Kalau lu kan biasanya nggak begini. Dan gua baru sekali begini. Kenapa lu kayak nggak suka banget gitu? Gua bukan nggak suka, Lis. Gua cuma agak janggal aja sama lu. Janggal? Apa cemburu? Lu mau deketin Budi? Yakin lu? Gue mah emang selalu deketin Kak Budi. Ada masalah? Oh ya jelas masalah buat gua. Hei, Lah, udah kan jangan pada ribut. katanya lu Ayo nggak kita ada fokus ke hubungan perjalanan apa-apa deh. sama Kak Budi. Gimana sih lu, Lis? Lu mau kemana? Gua ngomong begitu buat ngehargain lu. Woi, tapi ternyata tunggu dah. lu diem-diemin. Woi, Makin berani aja. Ya udah, Lis, kalau gitu maaf. Maaf. Anjir. Kenapa? Lu kena mental. Woi, Gua udah. minta maaf karena nggak mau ribut sama lu, Lis. Udah, woi. Karena lu sadar Jangan malah pada nggak berantem bisa saing dah. sama gua. Hah? Saingan? Udah. Jadi lu ngajak Kita gue tuh saingan? satu tim, nggak boleh ribut. Apa taruhannya? Loh, kok Pak Lurah sendirian? Mana Tepar di situ lagi? Kenapa tuh dia? Pak Lurah. Pak, Bapak. Wah, kalau begini terus mah kita bisa cepet sampai puncak nih. Tapi kalau ketahuan kita bisa didiskualifikasi nih. Ya kalau begitu mah nggak sampai. Ya kalau gitu mah jangan sampai ketahuan lah. Pan si Karno bisa jadi kecil lagi. Berarti kita licik dong.
Nggak apa-apa Ton, kita aja dilicikin sama si Dayat. Si Dayat pan sengaja bikin kita satu tim supaya lelet. Ya kita licikin balik Ya kita licikin balik aja. Lah kok. Ya kita balikin. Ya kita licikin balik lah. Ya kita licikin balik lah. Enak aja dia kalau nggak di kayak gitu. Udah Ton, mending kita nikmati pemandangan aja. Naik ke pundaknya si Karno nih langsung bisa lihat pemandangan jauh. Paling enak lihat-lihat tempat buat istirahat dulu aja bleh. Iya juga. Bentar, gua scanning dulu. Kok bahasa lu ada scanning-scanningnya gitu bleh? Iya, belajar dari anak gua. Nah itu, gak jauh dari sini tuh ada tempat yang cocok buat istirahat. Maju aja terus. Siap. Kita udah keluar dari goa Tom. Mending istirahat dulu Tom. Gara-gara lari-larian, haus nih. Ya udahlah, kita lanjut aja ke sana, cari kehidupan. Anjir, parah banget lu Dok, ninggalin. Lah ngapain juga gua ikut campur urusan kalian? Jadi obat nyamuk doang gua. Mending gua duluan. Aduh. Mau lanjut nih kita? Iya Dok, kita rehat nanti kalau udah mau malam. Kita juga kan berpacu dengan waktu. Oke lah, ayo. Aduh, pusing banget kepala saya. Terus yang lain pada kemana Pak? Saya nggak inget. Terakhir tuh yang saya inget, saya mau makan. Mana tasnya juga hilang lagi. Waduh, takutnya ada apa-apa Pak sama mereka. Saya harus cari mereka. Saya jangan ditinggalin sendirian dong. Ya Pak Dayat ikut saya aja. Ya tapi kamu jangan lari dong. Waduh, kalau saya nggak lari, saya malah nggak bisa nemuin mereka Pak. Yang penting sesuai jalur. Pasti mereka nggak keluar jalur kok.